Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem dan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan dari kita mempelajari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu ketiga, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Hakikat demokrasi. Tidak jarang ada orang atau kelompok yang mendasarkan arti demokrasi dari sudut agama maupun politik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis, mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya. Makna demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu adalah demos dan kratos, di mana demos itu sendiri memiliki arti rakyat, sedangkan kratos itu berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Demokrasi berarti dapat disimpulkan kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Ciri utama dari demokrasi adalah adanya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu negara. Sedikitnya 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di dalam negara demokrasi. Melvin mengatakan, yang pertama, konstitusionalisme. Yang kedua, pemilihan yang demokratis. Yang ketiga, pembuatan hukum. Yang berikutnya nomor 4, peradilan yang independen. Nomor 5, negara dan pemerintahan daerah. Selanjutnya nomor 6, kekuasaan presiden. Selanjutnya, adanya media yang bebas. Nomor 8, adanya peran kelompok kepentingan. Nomor 9, hak publik untuk tahu. Nomor 10, adanya perlindungan atau melindungi hak-hak minoritas. Dan nomor 11-nya yaitu adanya kontrol sipil terhadap militer. Lebih lanjut, Abraham Lincoln berpandangan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat. Ini diartikan yaitu adalah bahwa rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, baik termasuk aktivitas politik, yang mana tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa itu adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Adapun ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, harus adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Dan harus adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kita lanjutkan ke klasifikasi demokrasi. Dijadikannya demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dalam pelaksanaannya itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di pertama atau di awal, bahwa keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Di antaranya berikut ini ada beberapa macam bentuk demokrasi. Bisa dilihat dari A berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian untuk demokrasi materialnya, itu memiliki arti bahwa demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut di negara-negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. Landasan demokrasi berdasarkan ideologi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan untuk demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibedakan dari
keterikatannya kepada pemilikan pribadi dan tanpa penindasan serta paksaan. Klasifikasi demokrasi berikutnya yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah demokrasi langsung dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Untuk demokrasi langsung itu sendiri yaitu adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara dan undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak atau luas wilayahnya semakin luas, dan persoalan atau permasalahan yang dihadapinya semakin rumit serta kompleks. Untuk itulah demokrasi tidak langsung atau demokrasi ini disebut dengan demokrasi perwakilan. Biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum